Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Syafira. Saya Lisma Wardani Hasana. Kami dari kelompok 8 akan membuat video implementasi mengajar menggunakan model Friday. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau masuk ke pelajaran kita ya. Perkenalkan dulu, di sini Ibu tidak sendiri. Di sini Ibu didampingi oleh siapa, Bu? Saya Lisma Wardani Hasana. Saya di sini sebagai pengawas. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa berpikir dengan sedih, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya. Nabila. Afina. Cynthia. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada semua. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Ayo berdiri. Kita ice breaking dengan tepuk semangat. Contohin ya. Tepuk semangat. 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 Bisa kan? Bisa. Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, udah semangat kan? Udah. Yuk. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang tata surya. Nah, ada yang tahu nggak tata surya itu apa? Tahu. Yakin nggak ada yang tahu? Tempatnya bulan-bulan Itu. Benar. Hari ini kita akan belajar tata surya ya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran tata surya ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian tata surya, lalu dapat memahami susunan-susunan dalam tata surya, dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari masing-masing planet dan benda langit, dapat menganalisis penyebab terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, mampu mendeskripsikan gerak bulan, matahari, bulan dan matahari terhadap kehidupan manusia. Nah, tadi kan udah kalian jawab apa itu tata surya. Tata surya itu tadi kata kalian bulan benda-benda langit. Itu benar ya. Nah, lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Mawar. Perhatikan ya. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, tadi kan hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem tata surya. Tadi udah dijawab ya apa itu tata surya. Ada yang bisa diulang lagi? Planet, benda langit. Oke, di sini ada sebuah gambar. Coba kalian amati apa yang kalian lihat dalam gambar ini. Batu. Oke, banyak ya. Kan? Oke, jadi dari gambar tadi itu susunan tata surya itu kan ada matahari. Planet itu tergolong menjadi dua, ada planet dalam dan ada planet luar. Dan yang terakhir ada benda langit lainnya. Kita masuk ke yang pertama yaitu ada matahari. Matahari itu kan terdiri dari 4 lapisan. Itu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan juga korona. Ada yang tahu nggak fungsi matahari dalam tata surya itu apa? Untuk jemput pangeran. Fungsi matahari dalam tata surya yang bilang Oke, bisa. Yang benar. Nah, yang membuat
Nah, kalau dari gambar ini tuh ada Merkurius, Venus, Bumi, dan ada Mars. Selanjutnya ada planet dua. Planet dua itu adalah planet yang berada di luar orbit lintasan asteroid. Yang beranggotakan ada Jupiter, Saturnus, dan Uranus dan Neptunus. Sampai sini paham? Nah, planet
Apa? Bagus ya. Lalu ada yang tahu nggak perbedaannya? Ada yang tahu ya? Oke, jadi di sini kan ada sebuah meja nih. Dan fokus itu adalah perputaran bumi dan planet-planet lainnya yang berada pada polosnya. Polosnya itu nih garis-garis itu. Jadi setiap planet itu kan udah ada garis-garisnya sendiri. Itu yang namanya polosnya atau lintasannya. Selain
Biasanya gerhana matahari total itu dia lebih cepat waktunya dibandingkan dengan jenis gerhana matahari lainnya. Kalau gerhana matahari total itu menyebabkan bumi kita gelap atau terang? Gelap. Ya. Kenapa gelap? Karena matahari itu samudra. Oke. Terus yang selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Terus itu terkena cahaya matahari yang bersinar melalui inti penumbra. Jadi seperti itu tuh, kalau misalnya terjadi gerhana matahari sebagian, dia bulannya itu tidak secara sempurna mengikuti matahari. Ini sebagian, iya, separuh. Dan gerhana matahari cincin. Dan tahu kenapa dibilang gerhana matahari cincin? Mata tutupnya kayak gitu. Ini seorang kartun dia bertanya. Tanya apa, Bu? Dia bertanya tentang gerhana matahari. Jadi gerhana matahari ini terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Ini seperti itu ya. Dia nggak tertutup sepenuhnya. Dia tinggalnya masih ada sinar mataharinya nih. Di sini udah paham? Ya. Kembali lagi sebentar. Ada berapa sih jumlah planet kita dalam tata surya? Coba dulu. Apaan? Apa? Yang sebutkan dari yang paling terdekat hingga terjauh dari matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Dan yang disebutkan sama yang berlaut tadi nih, ternyata yang berlaut akan menunjukkan derajatnya ya, Bu. Nah, Planet yang paling dingin mana sih katanya? Neptunus. Tarawas. Neptunus, Bu. Nah, Neptunus. Jelas Neptunus. Bisa tolong sebutkan derajatnya berapa? Ingat, Bu, derajatnya. Minus atau Minus, Bu, minus. itu benar ya. Alpina Neptunus itu planet bumi juga suhunya itu mencapai minus derajat 205. Kenapa tinggal di situ, Bu? Pak, Atau tinggal di situ? bisa kita bisa betul. Sedangkan keinginannya yang suka yang jadi di es batu itu dia nggak bisa tinggal di sini. Nah, kalau yang bilang sama Nabila saat itu sini itu planet yang paling kayak Nabila. Bagaimana ya Nabila? Emang. Kalau planet terbesar planet apa namanya? Itu apa namanya? Dia berada di posisi keberapa nih? Kelima. Nah, oke. Kalau planet merah ditulis sebagai planet merah. Mars. Mars. Terdekat. Yang untuk tengah-tengah itu. Ya, benar sekali ya. Oke, kalian sudah memahami semua ya. Oke, sekarang kita semua. Oke. Yang selanjutnya saya akan sampaikan kepada Ibu. Nah, jadi tadi kan kalian udah dijelaskan nih, udah memahami semua materi tentang tata surya kan. Selanjutnya, Ibu akan kasih kalian tugas. Tugas kalian adalah mengisi LKPD ini. Jelas ya. Nanti di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, ya kan? Pertama itu kalian tulis nama kelompoknya berapa dan anggotanya siapa aja dan jumlah berapa. Setelah itu isi kolom-kolom di bawah ini yang
melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, kita istirahat dulu. Gimana?